إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمعاشر المسلمين rahimakumullah, hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh setiap muslim. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban bagi kita untuk menegakkan salat Jumat yang diawali dengan khutbah. Khutbah dan nasihat yang ada di dalam salat Jumat inilah yang akan selalu mengingatkan kepada setiap muslim di dalam menjalani kesehariannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Maka hari Jumat adalah hari yang selalu dinantikan oleh seorang muslim. Dengannya di dalam hari tersebut ia akan mendengarkan nasihat, sehingga Nabi SAW menjadikan di antara hukum-hukum Jumat adalah seorang tidak boleh mengalihkan perhatiannya dari khutbah yang disampaikan. Seorang tidak boleh bermain pasir yang ada di hadapannya pada saat itu di depannya alas mereka adalah pasir. Seorang tidak boleh di zaman sekarang bermain smartphone ketika khatib lagi berbicara. Maka siapa saja yang masih memainkan smartphone-nya, hentikan ya akhi. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu dari setiap pekan. Nasihat yang kita ingin dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dan hadis-hadis Nabi SAW yang dilantunkan. Betapa sangat tidak pantas ketika seorang muslim Allah sudah menyediakan baginya hari Jumat. Di dalamnya ia akan mendengarkan nasihat dan khutbah. Lalu ketika datang hari Jumat, seakan-akan tidak ada kehormatan sama sekali dengan hari Jumat. Ia menghabiskan waktunya ketika khatib berbicara hanya dengan mengotak-atik smartphone-nya. Maka sungguh tidak pantas. Masih banyak waktu yang kita miliki selain dari waktu khutbah Jumat. Ya akhi yang di belakang, hentikan main smartphone. Bukan saatnya lagi untuk bermain smartphone. Barakallahu fiikum. Ikhwani hafizakumullah. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang siapa saja ketika terjatuh ke dalam keburukan tersebut, maka tidak akan ada lagi kebaikan baginya di dunia ini, di alam kuburnya, dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dua tempat di dalam surat An-Nisa, kata Allah, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yaitu seorang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam ia beribadah, di dalam ia menyembelih, di dalam ia berdoa, di dalam ia memberikan rasa takut dan rasa cintanya. Ia jadikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang Allah tidak jadikan untuk manusia, seperti hal-hal yang sifatnya tabiat. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan dosa kesyirikan, siapa saja yang terjatuh ke dalamnya, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan lagi setelahnya. Di dunia ini
dia akan menjadi seorang yang sangat terhina, seorang yang jauh dari akal sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, ia berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengatakan, "Afata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wahai kaumku, bagaimana mungkin kalian beribadah kepada patung yang kalian sendiri yang memahatnya, patung kalian sendiri yang membuatnya, kemudian kalian berdoa meminta hajat-hajat kalian kepada patung ini. Afala ta'qilun? Di manakah akal kalian? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun? Kata Nabi Ibrahim, kemana logika dan akal kalian? Bagaimana mungkin sesuatu yang kalian buat sendiri, sesuatu yang kalian pahat, kemudian kalian ibadahi dan mintai hajat darinya? Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kesyirikan ini adalah sebuah kebodohan, tindakan orang-orang yang tidak menggunakan akal dan logikanya. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap kali mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, Allah jadikan mereka untuk berfikir. Allah jadikan mereka selalu untuk menggunakan logika mereka. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti apa seharusnya ibadah itu diserahkan. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, karena yang tidak mencipta tidak berhak dan tidak pantas untuk diibadahi kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat setelahnya, "Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Beribadahlah kepada yang mengatur muka bumi ini untuk kalian, menjadikannya hamparan. Kemudian ia turunkan dari atas, dari awan berupa hujan. Dengan air hujan ini keluarlah tumbuh-tumbuhan, dengannya menjadi makanan, rezeki bagi kalian dan juga hewan ternak kalian. Allah jadikan pada poin yang kedua ini alasan kalian untuk beribadah kepadanya, karena dialah yang telah mengatur alam semesta setelah menciptakannya, dan dialah yang memberi rezeki kepada kalian. Adapun patung yang kalian ibadahi atau objek-objek lain yang kalian seru selain Allah, mereka tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, dan tidak memiliki sesuatu apapun di alam semesta ini. Dan itulah makna la ilaha illallah, ketika seorang tidak beribadah dan tidak menyerahkan ibadahnya kecuali hanya kepada yang bisa mencipta, mengatur, dan memiliki apa yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana disebutkan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, wa anna ma'naha alladhi alayhi dallat yaqinan wahadat ilayhi allaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al-ilahul wahidul munfaridu bil khalqi wal razqi wa bit tadbiri jalla 'anil syariki wan nadhiri. Suatu objek apapun itu yang ada di alam semesta ini tidak berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah kecuali memenuhi tiga hal. Yang pertama, dia bisa mencipta, kemudian dia bisa mengatur alam semesta ini, dan dia yang memiliki alam semesta ini. Kalau seandainya suatu objek memiliki tiga hal ini, maka dialah yang berhak diserahkan kepadanya ibadah. Namun tidak ada satupun yang memiliki tiga hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayabuduna min dunillahi ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mencipta? Justru sebaliknya, mereka lah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kesyirikan adalah kehinaan di muka bumi ini ketika seorang tidak bisa menggunakan akalnya. Juga kesyirikan ini akan menjadikan seorang yang sudah beramal, yang sudah melakukan banyak ketaatan, namun satu saja kesyirikan yang ia lakukan, niscaya semuanya itu akan terhapus darinya dan tidak akan bermanfaat baginya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan satu saja, niscaya akan terhapus seluruh amalan yang pernah engkau lakukan. Apakah itu seorang sejak balik, dia sudah melakukan setiap hari salat,
puasa, zakat, bahkan setiap bulan umrah dan setiap tahun haji, kalau dia melakukan satu kesyirikan saja, maka sungguh amalan yang ia lakukan bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam suratul Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan apa yang mereka lakukan dahulu di dunia dari amalan dan ibadah, namun kami jadikan hanya seperti debu yang diterbangkan angin. Hal ini dikarenakan mereka beribadah di dunia, beramal capek dan letih. Mereka tidak meniatkannya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang kecuali benar-benar mengikhlaskannya, memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah kerugian seorang ketika dia melakukan kesyirikan semasa hidup di dunia. Dia capek beramal dan di akhirat kelak tidak ada satupun yang bisa ia dapatkan dan nikmati dari amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam suratul Ghasyiyah, amilatun nasibah, mereka itu orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka manusia-manusia yang dahulu beramal capek di dunia, namun tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat kelak. Kenapa? Karena mereka tidak melandaskan ibadah mereka di atas tauhid. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu pamannya, Abdullah bin Jud'an At-Taimi Al-Qurashi. Dia bertanya tentang Abdullah bin Jud'an, seorang yang sangat dermawan. Beliau yuhil mau'udah, beliau bahkan bersiap untuk menanggung nafkah anak perempuan yang dahulu orang-orang Arab membunuhnya, menguburnya hidup-hidup. Abdullah bin Jud'an bersiap untuk menafkahinya, memeliharanya, dan kalau sudah besar ingin diambil kembali oleh orang tuanya, silakan, tapi jangan dibunuh. Dia selalu setiap musim haji menyembelih 1000 onta untuk dibagikan kepada jamaah haji. Begitu banyak amalan yang ia lakukan, ibadah dan ketaatan yang ia kerjakan. Aisyah radhiyallahu anha, karena ini salah satu pamannya, ia pun bertanya kepada Rasulullah, yang mana Abdullah bin Jud'an wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Maka kata Aisyah, ayanfa'uhu dzalika yaumal qiyamati ya Rasulullah? Apakah yang dilakukan Abdullah bin Jud'an berupa kebaikan ini, memberi makan, it'amut ta'am dan seterusnya, apakah bermanfaat baginya di akhirat kelak, wahai Rasulullah? Dengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu lam yaqul yauman qattu Allahumma ighfir li khati'ati yaumaddin. Sayangnya ketika ia melakukan ibadah, ketaatan dan perbuatan-perbuatan kebaikan tadi, dia tidak pernah mengharapkannya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengucapkan dengan amalannya tersebut, ya Allah, ampunilah dosaku di hari kiamat kelak. Lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi amalan yang sudah banyak ia lakukan, sementara ia tidak meniatkannya untuk Allah, tapi ia meniatkannya untuk mendapatkan pujian. Sebagaimana Adi bin Hatim radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya Hatim At-Tai As-Sakhi Al-Karim, ditanyakan tentang ayahnya yang dahulu semasa hidupnya sangat dermawan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka arada syai'an fabalagha." Ayahmu dahulu ketika memberi makan, menginfakkan hartanya, dia menginginkan pujian dari manusia, ingin dikatakan dermawan, dan dia sudah mendapatkan balasannya di dunia, maka tidak akan ia dapatkan balasannya di akhirat kelak. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kerugian yang dialami oleh seorang yang melakukan kesyirikan adalah walaupun dia sudah beribadah, dia sudah beramal, capek dan letih, sayangnya semua itu hanya akan menjadi amilatun nasibah, amalan yang meletihkan di dunia tapi tidak bermanfaat di akhirat kelak. Kemudian ketika seorang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya tidak akan diterima di langit, akan ditolak, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an, bahwasanya ruh orang yang meninggal dalam keadaan kafir ini dibawa oleh para malaikat, fayastaftihuna as-samaa ad-dunya fala yustaftah lahum. Mereka fala yuftah lahum, mereka pun meminta untuk dibukakan pintu langit, namun tidak diterima ruh tersebut. Maka dilemparkanlah langit ini
dilemparkanlah jenazah ini kembali, dilemparkanlah ruh ini kembali kepada jasadnya di dalam kuburannya. Sembari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di dalam suratul Hajj, "Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa saja yang meninggal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia bagaikan seorang yang terjatuh dari langit, atau dia sehingga dia dicabik-cabik oleh burung, atau dia terhempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun balasannya di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa saja yang melakukan kesyirikan, maka Allah mengharamkan baginya surga di akhirat kelak, dan tempat kembalinya pastilah di neraka. Dia kekal di dalamnya, dan engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إن ربي كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar radhiyallahu taala an, sebagaimana yang diceritakan oleh Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala an. Kata Ma'qil ibn Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakar, la syirku fi ummati akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi laylatil dhalma." Fi ahaditsin mutafarriqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau kesyirikan yang terjadi di umatku ini lebih samar dari tapak kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita." Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian orang melakukan ibadah, ia tidak sadar sedang melakukan kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri inda Ibn Majah wa Hasanul Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat, kata Abu Sa'id, bertemu dan menjumpai kami dalam keadaan kami sedang mengingat-ingat tentang nanti akan datang Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi syai'in akhwafa alayya fikum min al-Masih Ad-Dajjal." Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, aku beritahukan pada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, lebih dari Al-Masih Ad-Dajjal, lebih dari fitnah Dajjal. Lalu kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syirkul khafi an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul." Syirik yang samar, syirik yang khafi, yang tersembunyi, yaitu seorang ketika dia sholat, dia memperindah sholatnya dikarenakan dia merasa ada yang melihatnya mengerjakan sholat tersebut. Demikian pula pada ibadah-ibadah yang lain. Seorang bersedekah, niatnya bukan lagi murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia ingin dikatakan sebagai seorang yang sakhi, sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang donatur, atau sebagai seorang apapun itu dari predikat-predikat yang diberikan oleh manusia. Atau seorang yang sedang melakukan umrah dan haji, mereka tanpa ada rasa risih sedikit pun memamerkan kondisi mereka sedang melakukan umrah, haji atau ihram. Mereka melakukan selfie seakan-akan sudah dijamin amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat, tentang puasa. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya melainkan rasa lapar dan haus. Hal ini dikarenakan niatnya tidak lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk perkara-perkara yang lain dari hal-hal dunia yang lain. Fa ikhwani Allah, maka hendaknya kita mempelajari tentang kesyirikan ini. Hendaknya kita mempelajari tentang syirkul khafi, lebih spesifik tentang kesyirikan yang samar, syirik yang tersembunyi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan syirik. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi atau syirkul asghar. Fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian berupa kesyirikan ini adalah syirik yang samar, yaitu riya. Seorang ingin dipuji, seorang ingin mendapatkan sanjungan-sanjungan dari amalan yang ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya seorang muslim benar-benar meluangkan waktunya untuk mempelajari apa itu kesyirikan, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ia di dunia ini, ia terhindar dari jerat-jerat kesyirikan ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya untuk terus mereka mengetahui apa itu kesyirikan. Dan ternyata begitu semangatnya Rasulullah berdakwah di siang dan di malam hari, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kepada khalayak ramai ataupun per individu, ternyata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih saja terjadi kesyirikan. Disebutkan dalam sebagian hadis Ashabus Sunan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khaytun min watar. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya mengenakan gelang dari benang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadhihi?" Wahai sahabatku, apa yang engkau gunakan ini? Qala minal wahina. Ya Rasulullah, aku menggunakannya ini sebagaimana dahulu orang-orang Arab menggunakan ini untuk meringankan demam yang sedang menimpa mereka. Padahal demam ini tidak pernah Allah jadikan sebab kesembuhannya dari benang yang hanya dililitkan di tangan. Allah mungkin menjadikan kesembuhan demam ini dari tumbuh-tumbuhan, dari dedaunan, ataupun dari obat-obatan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Adapun cangkang kura-kura atau apapun itu seperti benang dan selainnya yang dipakaikan di lengan seseorang tujuannya untuk meringankan demam, maka ini tidak ada hubungan sebab akibat secara ilmiah, secara ilmu kedokteran ataupun ilmu dari kedokteran klasik. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Wahai sahabatku, lepas gelang ini. Kalau seandainya karena gelang ini dengan keyakinanmu tidak akan bisa menambahkan apa-apa untukmu melainkan hanya kehinaan dan kelemahan. Kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan gelang ini masih berada di tanganmu, maka sungguh engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman turunnya wahyu, zaman Al-Quran masih terus membimbing umat Islam pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Sanadnya ali, mereka langsung bisa mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ada sahabat yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita generasi yang sudah sangat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? 14 abad sudah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Maka seorang muslim ketika ia menyadari hakikat ini, realita ini, seharusnya dia benar-benar memiliki porsi dari hidupnya, dari waktunya sehari-hari untuk mempelajari tentang agamanya, khususnya mengetahui apa itu tauhid, sehingga dia memohon kepada Allah agar diberikan taufik mengamalkan dan merealisasikannya dalam kehidupannya. Kemudian ia mempelajari apa itu kesyirikan dan dia memohon kepada Allah agar dijauhkan bagi dirinya dan juga bagi keturunannya dari keburukan kesyirikan tersebut, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada selainmu, kepada patung dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di dalam hati-hati kita semua, dengannya memberikan motivasi dan kemudahan bagi kita untuk mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri yang aman. Pemimpin yang mencintai rakyatnya mendoakan kebaikan untuk mereka. Demikian pula rakyat yang mencintai pemimpinnya dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا مما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله عليه التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.